Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Gagasan UKI episode kali ini terpaksa saya buat menggunakan HP karena saya sedang berada di Bali. Jadi harap maklum kalau kualitas video Gagasan UKI episode kali ini nggak seperti biasanya. Langsung aja, kemarin publik dihebohkan oleh sebuah kejadian yang biadab, nggak berperi kemanusiaan dan nggak manusiawi sama sekali. Seorang anak di bawah umur bernama David dianiaya oleh sekelompok orang yang dimana salah satu dari sekelompok orang itu adalah anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, yaitu Bapak Rafael Alun Trisambodo. David diculik di dalam mobil, dibawa ke sebuah gang kosong lalu dianiaya habis-habisan. David yang dianiaya sedemikian rupa itu hingga video ini dibuat. Hingga hari ini, detik ini, sudah 4 hari terbaring koma di rumah sakit. David hingga hari ini belum sadarkan diri. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan simpati yang sedalam-dalamnya kepada Adinda David, kepada keluarga Mas Joey, ya ayahnya yang sekarang sedang berada di rumah sakit mendampingi David. Semoga David segera pulih seperti sedia kala, utuh seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, berikut adalah 4 hal yang perlu teman-teman ketahui tentang tragedi sadis ini. Pertama, jangan sebarkan video penganiayaan. Nah, di jagat maya sudah tersebar luas video penganiayaan kepada David yang masih 17 tahun ini oleh terduga Mario Dandi Satrio, 20 tahun ya, putra dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, yaitu Pak Rafael Alun Trisambodo tadi. Saya sengaja nggak mau menampilkan video tersebut di channel saya karena terlalu biadab. Juga pertimbangan perasaan keluarga menyaksikan video tersebut. Melalui Gagasan UKI episode kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk nggak memposting atau nggak menyebarkan kejadian biadab itu. Mari kita kedepankan empati. Kejadian itu terlalu sadis untuk jadi bahan tontonan. Kedua, kekayaan anak pejabat Dijen Pajak patut dipertanyakan. Ketika kejadian biadab ini menjadi viral, para netizen langsung bergerak menjadi investigator. Kemudian beredar di internet sebuah tangkapan layar hasil penelusuran kekayaan bapaknya Mario Dandi Satrio yang tercatat di LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, yaitu senilai 56 miliar rupiah. Sahabat saya yang juga merupakan host di Cokro TV, Mas Guntur Romli, di akun Twitternya mempertanyakan kekayaan tersebut. Katanya, wah kekayaan bapaknya Mario Dandi yang pejabat eselon 2 di Kemenkeu RI ini 56 miliar. Kaya banget ya, ada usaha apa? Masa cuma dari gaji? Rubicon dan Harley nggak ada tuh di laporan kekayaan. Gimana ini pejabat pajak? Sudah nunggak pajak lagi. Sambil kemudian memention akun resmi Dijen Pajak RI dan Inspektorat Kementerian Keuangan RI. Jadi selain hasil tangkapan layar nilai kekayaan, beredar juga video dan gambar Mario Dandi Satrio sedang flexing atau pamer kekayaan bapaknya, yakni dengan ugal-ugalan menggunakan motor Harley Davidson dan dengan berpose dengan mobilnya yaitu Rubicon. Mobil yang kini ditahan oleh Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan sebagai barang bukti. Kelakuan Mas Dandi ini mirip banget sama kelakuan anak pejabat zaman Orba dulu. Suka pamer kekayaan, apalagi dalam memamerkan kekayaannya, dia dengan bangga mempertontonkan ketidakpatuhannya terhadap hukum. Perlu diinvestigasi lagi, apakah ada aliran dana yang nggak wajar kepada ayah terduga pelaku penganiayaan yang seharusnya gajinya itu cuma puluhan juta setiap bulan. Ketiga, keanehan proses hukum. Jadi mobil Rubicon bernomor polisi B120DEN yang diduga dipakai untuk menculik David sempat ditahan oleh Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Namun kemudian mobil tersebut dikabarkan menghilang. Kemudian kembali lagi dengan nomor polisi yang sudah berbeda, yaitu B2571 PBP. Publik menduga ada upaya rekayasa
bahkan mungkin saja perintangan proses hukum dengan rusaknya barang bukti mobil Rubicon yang juga merupakan sarana melakukan kejahatan. Bila benar mobil tersebut sempat dibersihkan, maka pihak kepolisian harus bisa mempertanggungjawabkan. Lalu ada juga 4 orang yang menculik dan menganiaya David, tapi yang ditersangkakan cuma 1. Sementara yang 3 lagi nggak jelas statusnya. Nah, dan ini nih, Dandi dalam kasus ini telah ditersangkakan oleh Polsek Pasanggerahan dengan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jungto pasal 351 KUHP yang hukumannya ringan, yaitu maksimal 5 tahun. Kawan saya seorang lawyer bilang, kalau sudah dilakukan seterencana itu dan hampir menyebabkan kematian, seharusnya bisa dikenakan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang hukumannya maksimal 8 tahun. Dan apabila korban meninggal, hukumannya menjadi 10 tahun. Keempat, relawan Anies nggak beradab. Iya, orang lagi berduka. David masih dirawat di ICU, masih koma, belum sadarkan diri. Relawan Anies malah pansos. Kejadian ini bermula dari cuitan Gus Menak Yakut Kholil Kumas di akun resminya, yaitu @yakutckumas, yang mengatakan anak kader, anakku juga, sambil mengunggah fotonya menjenguk David yang sedang terbaring koma. Akun yang bernama M.Has Hasibuan yang pada bionya mencantumkan bahwa dia adalah relawan Anies, merespon cuitan Gus Menak dengan ucapan kasar, bernada tuduhan, dan nirempati. Dia bilang, pernah kumpul kebo dengan istri kader, Kut. Sontak, M.Has Hasibuan dikecam habis-habisan oleh warganet. Putri mantan Presiden RI Gus Dur, yakni Mbak Alisa Wahid, sampai ikutan geram. Mbak Alisa bilang, Mas Anies Baswedan di bio Twitternya @hashasibuan ini menulis dia tuh relawan Anies. Sedih. Buat semua politisi memang nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh pendukung kita. Tapi adakah cara untuk melakukan pendidikan politik pada para pendukung kita supaya tetap beradab? Mbak Alisa ini adalah tokoh jaringan Gus Durian. Beliau adalah seorang humanis yang tidak terlibat aktivitas politik partisan. Itu aja dia bisa sebegitu geramnya. Akhir kata, mari kita berempati kepada David dan keluarga. Mari kita doakan kesembuhan David yang sejak dianiaya masih koma hingga video ini dibuat. Saya berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini seadil-adilnya tanpa diintervensi oleh kekuatan manapun, biarpun tersangka adalah anak seorang pejabat yang kaya raya. Saya juga berharap pihak-pihak terkait melacak sumber kekayaan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan 2 ini, yaitu Pak Rafael Alun Trisambodo. Selama kita masih menganggap wajar pejabat negara kaya raya, maka perilaku koruptif itu sebenarnya sudah ada di kepala kita. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.